oleh ketua kelas. Ketua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Untuk hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Semangat. Coba silakan sekarang berdiri terlebih dahulu. Cek kerapian. Semua berdiri. Cek kerapiannya. Kalau sudah dicek kerapian, sekarang coba dicek lacinya, kelasnya. Apakah kelas sudah bersih? Coba dicek dulu sudah bersih apa belum? Sudah, kalau sudah silakan duduk kembali. Mega, sebelum pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Alvin Zainal, Alvida Duratul Atiqah, Ana Saifaul Khairam, Angel Ayu Emania, Aulia Aulia Rizqatul Nima, Cindy Aulia Wiji, Cindy Fatimah Sari, Diva Ulan, Eka Lutfi, Dwi Nova, Eka Novitasari, Fatimah Salsa, Hana Faizatul, Hanik Febriani, Isna Nadiyatul, Husna Maulida, Iki Saskia, Lolo Fitriani, Kaizul Tafdilia, Nurus Sifaun, Putri Ayu, Cynthia, Siti Salidatur, Siti Fahatur, Tias Putri, izin, Zahra, Saskia Putri. Baik anak-anak, hari ini ada yang beberapa siswa izin dan sakit. Semoga yang sakit segera sembuh, segera bisa beraktivitas kembali. Nah, untuk sebelum pembelajaran kita semua berdiri dulu. Berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sebangsa. Pribadi
Rewang itu ada yang rewang menyenangkan, ada yang rewang menyedihkan. Yang menyenangkan sebagai contoh ini adalah rewang dalam bentuk pernikahan. Yang menyedihkan rewang dalam hal yang keras, orang meninggal atau ada tetangga atau saudara kita yang terkena musibah. Tadi kita sudah lanjut. Dan tadi dari kalian mengamati gambar yang sudah tersedia dalam tampilan PowerPoint, kita lanjut pada beberapa pertanyaan. Nah, hari ini kalian nanti langsung saya berikan berbagai macam masalah. Bagaimana cara nanti mengatasinya? Apa saja karakteristik gotong royong dalam nilai-nilai Pancasila? Terus nilai Pancasila apa sajakah yang terkandung dalam gotong royong? Yang ketiga, contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Dan nanti kalian bentuk kelompok, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya sediakan LKPD. Silakan duduk di sesuaikan dengan kelompoknya, duduk dengan kelompok masing-masing. Wes. Bagian belakang pindah ke sini. Depan di sini dulu, yang tengah ini. Di lembar LKPD. Silakan lembar LKPD-nya dibuka, dipelajari. Di situ sudah ada perintahnya. Silakan kalian cari solusi terhadap permasalahan yang sudah ada di LKPD tersebut. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis dengan jelas. Kemarin kelompoknya disesuaikan dengan kemarin. Ada suku, berbagai macam suku, dan nama identitas kelompok juga ditulis secara lengkap. Silakan bisa didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Kelompoknya kemarin apa disesuaikan ya, suku Bali atau suku Jawa atau suku apa ya?
Nggak apa sih? Disisihkan pertanyaan yang berbeda ya. Yang nomor 2 itu kan berarti kamu bisa dilihat di sini ya.
karakteristik, terus nilai-nilai Pancasila. Oke. Papua. Nanti dibuka ya. Pertama, kedua, ketiga, empat, lima. Sudah menemukan kan? Sudah. Karakteristik sudah. Nilai-nilai Pancasila, sila pertama. Oke. Sila kedua apa? Sila kedua kemanusiaan. Kemanusiaan ya. Kemanusiaan dan derajat.
Yang di sini.
betul ya. Jadi nanti ini kita sudah di bawahnya. Jadi selesai. Kalau yang pertama dan kelima, ya. Contoh gotong royong. Papua ya. Ya. Papua.
Ya. Sudah siap semua? Ya. Kita presentasi sekarang. Untuk yang presentasi, berarti diajak, tidak seperti kemarin urut. Oke. Siap ya? Yang maju pertama, Sungguh Sudah. Silakan Sungguh Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sunda ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Zahra Biodayani. Nama saya Husna Maulida. Saya Lulu Fitriani. Saya Saskia Putri Zaharani. Oleh karena karakteristik gotong royong menurut kami, karakteristik gotong royong yaitu 1. Sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak dimiliki bangsa lain. 2. Terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan bahwa nilai-nilai kebersamaan yang selama ini ada perlu senantiasa dijunjung dan dilestarikan agar semakin lama tidak semakin memudar. 3. Memiliki nilai yang hidup dalam kehidupan. Oleh karena nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila pertama, gotong royong dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang harus dijalankan oleh seluruh umat manusia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila kedua, gotong royong merupakan wujud dari sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas sesama manusia. 3. Kesatuan Indonesia. Pancasila ketiga, gotong royong merupakan wujud dari sikap kebersamaan dan kesatuan bangsa. 4. Pelayanan yang dipimpin oleh iman, kebijaksanaan dan dalam musyawarah perwakilan. Pancasila keempat, gotong royong merupakan wujud dari sikap musyawarah dan mufakat dalam mencapai tujuan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kelima, gotong royong merupakan wujud dari sikap saling membantu dan menolong antar sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Berikanlah contoh bentuk umum gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bentuk-bentuk gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah dengan cara menabung, pikirin, dan juga bersifat benar. 2. Selalu pakai contoh bersama untuk kebijakan keras, agama, ada pertanyaan? Silakan kelompok yang lain sudah memberikan masukan atau tanggapan. Mungkin dari suku Dayak ada yang mau menanggapi. Papua, silakan Papua. Saya mereka ingin menanggapi suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dan juga
memberikan tambahan untuk kelompok suku Sunda. Yang nomor 3. Jadi tambahannya yaitu bergotong royong dalam menegakkan hukum dengan mematuhi tata tertib dan peraturan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, dan sikap saling tolong menolong adalah saat tetangga sedang mengadakan acara penting seperti pernikahan. Demikian saudara. Terima kasih. Suku Betawi. Ada lagi? Cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan dari kelompok suku Sunda. Sekarang perwakilan lagi presentasi dari kelompok siapa lagi yang sudah siap untuk presentasi? Jaya, oke, Jaya terlebih dahulu. Silakan suku Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suku Dayak ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan dengan saya Angelina Ayu Evania dari Sidia. Saya Hana Faizal Jamila. Saya Julia Laura Cinta. Saya Hana Faizal. Saat pertama, 1. Uraikanlah karakteristik gotong royong. Yaitu 1. Sebagai sifat dasar bangsa Indonesia menjadi keunggulan bangsa dan tidak dimiliki bangsa lain. 2. Memiliki jiwa yang penuh dalam kehidupan. 3. Mengandung akte saling menghormati dan menggunakan nilai bagi kebudayaan dan Soal nomor 2, uraikanlah nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong. Setelah mengatur kejualan dan adanya kejualan Maha Esa dengan sifatnya kejamaan sempurna. 3. Kemanusiaan yang asli berbangsa hasil semua perlawanan selalu didampingi dan didasari atas asas kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. 3. Adil dalam rangka mencapai kesatuan dan kokoh. 4. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan atau berwakil. Menegaskan bahwa dalam gotong royong harus dilakukan musyawarah untuk mencapai kata sepakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlaku adil menerima orang sesuai dengan dan kewajibannya, merawat keseimbangan dan kewajiban bersama. Yang lain memperhatikan ya. Soal nomor 3, berikanlah contoh bentuk gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah dengan cara menyapu, mencuci, dan membereskan rumah. 2. Saling menolong sama tanpa membeda-bedakan agama maupun status sosial. 3. Ikut serta dalam acara kegiatan secara aktif dan tidak malah-malahan baik di sekolah maupun di lingkungan dinas. Yang kelas dari kami ada pertanyaan. Silakan. Mungkin dari kelompok Betawi, suku Betawi, Jawa,
Indonesia, Papua. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Betawi mungkin sudah. Silakan suku Jawa. Jawa dulu atau Betawi dulu? Jawa dulu silakan. Saya Siti Siti Nabila dari suku Jawa ingin memberikan tambahan untuk kelompok suku Dayak. Mengandung arti saling membantu yang dilakukan dari bagian dan kebutuhan hidup masyarakat. Suatu kegiatan yang dilakukan bersama dan sebagai suara dan berkesadaran di dalam apapun dengan tujuan suatu pekerjaan atau kegiatan memahami dan saling berbeda tanpa jaminan. Sekian dari Terima kasih kelompok suku Jawa sudah memberikan masukan dan tanggapan untuk kelompok suku Dayak. Silakan ada lagi yang mau menanggapi? Perkenalkan, nama saya Dwi Nova dari kelompok Betawi ingin menanggapan presentasi dari kelompok Dayak. Nomor 2, tentang nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong kerakyatan yang dipimpin oleh hubungan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan warga. Silakan. Terima kasih dari suku Betawi ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih suku Dayak sudah mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang siapa lagi yang mau maju ke depan? Silakan suku Betawi persiapkan. Suku Betawi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Tukaningse. Saya Dwi Nova Wahyuningsih. Saya Muhammad Ali Nabila. Saya warga Sababila. Dari kelompok kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Uraikanlah karakteristik gotong royong. 1. Kegiatan yang dilakukan bersama. 2. Adanya saling tolong menolong dalam kegiatan gotong royong. 2. Uraikanlah nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong. Satu, perjuangan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama, perjuangan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari adalah bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agama. 2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kedua, yakni antusiasme gotong royong selalu diyakini dan didasari atas azas kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, tidak ada gotong royong tanpa persatuan yang kokoh. 4. Kerakyatan yang adil. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, mengesankan bahwa di dalam gotong royong pasti terdapat musyawarah untuk mencapai kata sepakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima, merefleksikan tujuan akhir gotong royong adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Berikanlah contoh bentuk-bentuk gotong royong yang sesuai dengan
Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah. Maaf jika ada yang tidak dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok suku Jawa, dicoba akan mempresentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok suku Jawa akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Syahul Karimah. Perkenalkan nama saya Siti Farhia. Saya Putri Ayu Wandari. Saya Siti Siti Putri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, uraikanlah karakteristik gotong royong. Karakteristik gotong royong nomor 1 adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan karena di dalam perjalanan gotong royong setiap pekerja dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang kedudukan seseorang, tapi memandang keterlibatan dalam suatu proses pekerjaan sampai sesuai dengan yang dilakukan. 2. Mengandung arti saling membantu yang dilakukan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat. 3. Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela tanpa mengharap imbalan apapun dengan tujuan suatu pekerjaan atau kegiatan akan berjalan dengan mudah. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu uraikanlah nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong. Nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong, Pancasila pertama yaitu gotong royong merupakan bukti dari semangat tolong menolong dan saling membantu antar sesama manusia. Pancasila kedua, gotong royong tidak memandang perbedaan antar golongan, suku, agama, ras, dan keilmuan. Pancasila ketiga, gotong royong merupakan kebiasaan sama antar sesama warga negara karena yang berbeda. Pancasila keempat, gotong royong tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antar sesama warga masyarakat. Pancasila kelima, gotong royong bertujuan adalah melakukan keadilan dan seluruh rakyat Indonesia harus sesuai dengan ajaran Pancasila yang mengajarkan umatnya untuk saling membantu dan menolong sesama manusia dalam meraih keadilan bersama. Soal yang terakhir, berikan contoh bentuk-bentuk gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok dari suku Jawa. Yang belum maju berarti kelompok dari suku Papua. Silakan Papua.
Silakan Angel. Dari suku Dayak. Silakan. Perkenalkan, saya Angelina Ayu Evania Ketidia dari suku Dayak ingin menambahkan jawaban dari suku Papua. Adapun jawaban lain selain jawaban yang diberikan dari suku Papua, yaitu sikap saling tolong menolong di daerah saat tetangga sedang mengadakan acara penting seperti pernikahan. Biasanya para wanita akan membantu memasak, sedangkan para pria akan membantu dalam membuat tenda maupun dekorasi. Sekian jawabannya. Terima kasih dari perwakilan suku Dayak. Ada lagi yang lain? Dari Betawi mungkin? Jawa, Sunda? Cukup? Cukup. Ya, destinasi dari suku Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok dari suku Papua. Beri aplaus untuk kalian semua. Sikat dulu nak. Sikat. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian tadi sudah mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari masing-masing dari kelompok suku Sunda. Kelompok suku Sunda tadi sudah mewakili pertama kali. Untuk tanggapan dari kelompok suku Sunda, mungkin kelompok suku Sunda itu harus lebih latihan lagi, harus lebih mengeksplor lagi tentang penentuan masalah dari berbagai pertanyaan yang ada. Jangan malu-malu untuk mencoba mempresentasikan di depan. Terus semangat untuk kelompok suku Sunda ya, semangat. Terus untuk kelompok suku yang kedua yang presentasi, yaitu kelompok dari suku Dayak. Nah, kelompok suku Dayak tadi juga sudah cukup bagus untuk mempresentasikan di depan. Dan tanggapan dari teman-teman nanti itu membuat masukan ke kelompok kalian, berarti besok-besok lagi saat presentasi harus lebih mengeksplor lagi tentang solusi-solusi dari permasalahan yang sudah kalian bahas. Terus kelompok yang ketiga yang tadi mencoba mempresentasikan kelompok ketiga yaitu dari suku Betawi. Suku Betawi, halo suku Betawi. Masih semangat ya? Suku Betawi tadi sudah menyampaikan berbagai macam tentang hasil diskusi kelompoknya. Sudah cukup bagus, sudah cukup detail. Nanti masukan dari teman-teman juga bisa untuk dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Terus dari kelompok selanjutnya yaitu suku Jawa. Nah, suku Jawa tadi juga sudah cukup bagus, sudah mencoba mempresentasikan secara detail, secara lengkap tentang karakteristik, tentang contoh-contoh nilai-nilai Pancasila, tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan gotong royong. Terus kelompok yang terakhir yaitu kelompok dari suku Papua. Suku Papua cukup bagus, tapi juga sudah detail, sudah lengkap jawabannya, sudah semua disampaikan. Terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan. Untuk biar tidak tegang, kita sekarang speaking, diperhatikan saya.
kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan hari ini adalah kalian tadi sudah membahas hasil diskusi kalian sudah cukup bagus. Kita akan membuat kesimpulan, menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Karakteristik gotong royong. Karakteristik gotong royong tadi yang pertama adalah sebagai sifat dasar. Sebagai sifat dasar bangsa Indonesia. Dan di sini bangsa Indonesia punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Di Indonesia itu terkenal orangnya suka gotong royong. Jadi gotong royong itu merupakan keunggulan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Itu karakteristiknya. Terus karakteristik yang kedua, di situ kita sebagai masyarakat kita melakukan gotong royong itu semuanya dilakukan secara sukarela. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, sukarela bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan, Jadi dilakukan dengan sadar sendiri, dengan sukarela tanpa ada paksaan. Terus lanjut, kita sekarang pada nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam gotong royong. Tadi sudah kalian menyampaikan hasil presentasi kalian, berarti di situ ada 5 nilai. Ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di situ dimaknai sebagai apa? Juga sebagai apa? Nilai-nilai Pancasila dalam gotong royong. Sila pertama, berarti di situ kan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama, gotong royong dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang dijalankan oleh seluruh umat manusia. Dan bentuk gotong royongnya di sini adalah semangat tolong menolong dan saling membantu antar sesama. Sebagai contoh yang lain, misalnya ada saat orang Kristen sedang beribadah, terutama di hari raya. Di hari raya Natal ada banser, walaupun berbeda agama di situ kan menjalankan ibadah. Jadi dibantu pengamanannya oleh para banser. Terus sila kedua, gotong royong di sini diperhatikan gotong royong anak-anak. Gotong royong pada sila kedua itu kita dalam melaksanakan atau melakukan gotong royong tidak memandang status seseorang, tidak memandang perbedaan. Jadi di sini kita tidak memandang perbedaan latar belakang, suku, agama, dan ras. Terus kita lanjut sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi di sini gotong royong merupakan wujud dari sikap kebersamaan dan kesatuan bangsa. Jadi gotong royong tidak bisa terbentuk tanpa adanya persatuan. Nilai yang keempat yaitu gotong royong merupakan wujud dari mufakat, wujud dari musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan bersama. Saya yakin musyawarah kalian sudah sering melakukan. Yang kelima,
saling membantu dan menolong antar sesama atau sesama manusia. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah mengatur, sudah mengajarkan untuk kita saling peduli terhadap sesama. Contoh gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi kalian sudah mencoba untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Macam-macam gotong royong itu banyak sekali. Contohnya di sini sudah ada gambar Banser menjaga gereja. Ini penerapan dari sila keberapa? Sila ke-1. Saat orang Kristen beribadah, kita ikut membantu mengamankan peribadatan tersebut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu membantu bencana alam, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Contoh gotong royong. Selanjutnya, sila keberapa ini? Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Gambarnya tentang kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang keempat sila setempat sila apa keempat? Kerakyatan yang dipimpin contohnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu harus peduli terhadap sesama. Maka di situ membantu warga yang kurang mampu. Sudah selesai ya, kita sekarang lanjut pada sekarang boleh membuka HP-nya dibuka. Buka yang terakhir. Saya sudah sharing untuk soal, silakan dikerjakan. Silakan gunakan HP secara bijak.
yang baru yaitu NKRI. Nah, sebelum saya akhiri, refleksi pembelajaran. Sebelum saya akhiri, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Kristina. Tadi sudah saya bagikan refleksi peserta didik. Tadi saya sudah membagikan selembar kertas tentang refleksi pembelajaran hari ini. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Iya. Oke, menyukai. Alasannya apa? Ada yang mau jawab? Silakan, Mbak Angel. Karena pembelajaran hari ini saya bisa berperan aktif sehingga saya mudah memahami materi. Oke, terima kasih teacher Mbak Angel. Pertanyaan kedua, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Silakan. Setelah berdiskusi dan mencari informasi dari berbagai sumber, saya dengan mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD sehingga saya lebih mudah paham akan materi ini. Oke, terima kasih teacher. Ada lagi coba kelompok yang lain dari kelompok suku Sunda mungkin. Apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini dari suku Sunda? Silakan. Saya sangat senang Bu karena saya dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Setelah berdiskusi dan mencari informasi dari berbagai sumber, saya dengan mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD sehingga